Kita kemarin udah kenalan kan, tapi kayaknya aku mau ngenalin diri lagi deh. Sebelum perkenalkan, nama aku Olivia Aurelia. Kayak yang aku bilang tadi, hari ini aku bakal ngajarin kalian bahasa Inggris. Tapi nambah lagi, asik. Sebelumnya nanti 18.20 katanya bakal dibagiin link ya. Tolong ya, maafin. Iya, maafin temen aku, dia joget-joget di belakang. Tolong kamu jangan joget-joget di belakang. Iya, ya ampun, itulah biasa dia gangguin gitu. Jadi uh, maafin temen aku ya sekali lagi. Tapi gitu deh. Udah kenal gak sih sama aku? Jawab dong, biar aku nggak ngomong sendirian. Halo. Belum, Kak. Kan kamu udah kenal aku sama kamu. Nggak, aku pengen denger dari adik-adiknya. Halo adik-adik sekalian. Ada siapa aja sih di sini? Ada Lilis ya, ada Winnie, ada Welma. Ini Taufik nih angkatan 20 apa ini? Terus ada Yunita Oriza, ya enggak? Anggita juga, aduh, aku tidak, Kak. Ini. Yaudah deh, aku mau, ini nggak ada yang mau ngomong gitu, halo gitu, aku jawab halo, kalian bales dong, halo. Halo, Kak. Halo. Nah, gitu kan aku, biar aku nggak sendirian gitu loh, aku pengennya ada respon dari kalian. Jadi kan kayak aku bilang tadi, aku mau, oh hai, yang kita mau ngomong tadi ya, bikin dimatiin lagi. Kita hari ini kan bakal belajar bahasa Inggris, dan yang, aku nggak bisa share screen, tolong dong, PDD. Halo. Maaf ya, aku nyuruh temanku pergi dulu, di joget-joget mulu, kasihan. Mungkin absennya udah bisa dikasih, atau nanti dikasih lewat WA aja. Teman-teman bisa ya mulai ngisi presensinya yang udah dibagiin di kolom komentar Zoom, bisa diisi dulu. Sementara aku minta PDD buat ngizinin aku share screen. Oh, udah bisa share screen. Asik. Wait ya. Hold on. Oh, bentar. Kalau misalkan aku share ini. Aku nggak bisa nonet ya. Oh, bisa dia nggak bisa nonet. Hey. Ya, jadi hari ini materinya kita bakal belajar soal bahasa Inggris. Pertama-tama tuh, dan yang kita mau bahas adalah type of text gitu, macam-macam jenis-jenis teks. Dan sebenarnya aku tuh bingung ya mau bawain materi apa. Ini intermezzo aja karena ini pertama kalinya aku ngajarin anak-anak. Jadi mohon bantuannya kalian semua. Tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa hari ini bakal bahas type of text gitu, karena kan kalian asal sekolahnya beda-beda. Aku yakin pasti materinya juga pasti bakal beda-beda. Tapi kalau type of text, dari kalian SMP, SMA, sampai nanti kalian kuliah, type of text tuh pasti bakal keluar, bakal ada banyak soal tentang jenis-jenis teks gitu. Jadi hari ini aku mau jelasin soal type of text yang di kelasan anak SMP gitu, yang bakal keluar. Mungkin di ujian sekolah, atau nanti kalian ujian semester, teks itu pasti bakal keluar. Jadi kita langsung mulai aja ya. Tapi teman-teman semua udah pada isi absen belum? Halo, Winnie, Yunita, Relma. Udah, Kak.
Oh, udah. Terus yang lainnya, adakah yang belum mengisi absen atau terkendala? Oh, udah. Udah ya. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja kan? Setuju nggak? Kasih emoji dong kalau misalkan setuju, biar kita bisa langsung mulai. Kalau kalian nggak nyalain kamera, paling nggak atau nggak nyalain mic kan paling nggak aku tahu ya. Oke, bisa ya, kita bisa langsung mulai ya. Jadi yang pertama kita bakal, hari ini kita bakal bahas 6 macam teks. Dan yang pertama, kalau laptop aku agak nge-lag, maafin ya. Yang pertama itu ada descriptive text. Jadi yang kita tahu tentang deskriptif, sama kayak bahasa Indonesianya, deskriptif itu adalah teks yang menjelaskan tentang, pokoknya intinya ngejelasin gitu. Dia bisa tentang orang, tempat, binatang, atau benda tertentu secara spesifik. Jadi, kayak kamu mau ngejelasin soal kucing favorit kamu, kucing peliharaan kamu, atau kamu mau ngejelasin tentang orang favorit kamu, atau kamu mau ngejelasin tentang tempat liburan favorit kamu, atau tempat liburan yang pengen kamu kunjungin gitu. Tapi kamu ngejelasin bagaimana bentuknya, bagaimana wujud fisiknya gitu loh. Jadi yang kita tahu strukturnya itu untuk descriptive text itu dia ada dua. Strukturnya itu ada, sorry aku mau coret-coret biar keren. Oh, iya. Bisa nih. Kok nggak bisa? Ya, kalau keganti. Ya, ini soalnya gue PPT ya. Ternyata gue nggak bisa coret-coret kalau tampilan gue PPT. PDD boleh, ini nggak? Oh, nggak usah deh. Apa? Gue coba cari cara lagi ya. Bentar, sorry. Ah, ya. Highlighter biar strukturnya itu dia ada dua, subject sama description. Nah, subjek ini, dia tuh biasanya ada di paragraf pertama, berisi tentang identifikasi sesuatu yang akan menjadi subjek yang dijelaskan. Sedangkan description, dia akan berisi penjelasan rinci mengenai objek yang dijelaskan. Jadi kayak karakteristiknya atau ciri-cirinya, itu dia ada di description. Nanti aku bakal kasih lihat contohnya, dan kita bisa bahas, iya, aku udah bisa kok. Udah bisa dijalanin, tenang aja. Tadi aku nggak ini. Aku mau gantiin warna merah biar galak. Nah, unsur kebahasaannya buat kita bisa ngenalin descriptive text itu ada nouns kayak teacher, house, my cat tadi yang aku jelasin, atau kayak apa ya, idol gitu. Terus dia biasanya menggunakan simple present tense. Simple present tense itu dia, tunggu aku bisa nyuruh. Simple present tense tuh biasanya yang kalau kata setelah kata verbs itu dia di belakangnya bakal ada huruf s atau es gitu. Jadi kayak has atau likes, has itu tuh dia simple present tense. Terus biasanya dia juga punya, wah belum jalan ya PPT-nya. Ya, aku belum gerak. Ya, tunggu, kalian lihat PPT-nya ini gerakannya gimana? Ada yang bisa ngasih respon nggak? Mungkin kalau panitia juga bisa ngerespon di mana. Halo. Cover ya. Ya udah deh, gini aja, PD aja gimana yang ngasih PPT-nya. Gimana ya cara stop share screen. PDD aja yang ngasih ini ya. Ya, oke. Okay. Kita tunggu dulu dari PDD-nya. Soalnya kayaknya dari aku nggak bisa ditandain deh. Sayang banget kan kalau misalkan kelewat. Oh ya, mau dikasih di grup. Aku kasih ke grup ya. Oh, too bad. Dari tadi nggak jalan-jalan ternyata. Nggak tahu nih karena internet atau gimana. Sayang sekali. Hold on. Let me share it to you guys.
Waduh, ada semua gitu. Oh, thank you. Kita tunggu dulu. Thank you, Damita. Ya, kok di gue nggak muncul? Oh, ini BTW kalau gue ngomongnya nyampur-nyampur, maaf ya. Oke, kita ulang dari awal lagi ya tadi, karena rupanya tidak bisa kedengeran gitu, jadi aku bakal ulang lagi buat ngejelasin materinya. Pertama kita bakal bahas soal descriptive text, kalau misalkan kalian tadi belum paham gitu kan. Jadi descriptive text itu sama kayak bahasa Indonesianya, dia adalah teks yang menjelaskan. Pokoknya dia bisa ngejelasin orang, tempat, binatang, atau benda tertentu secara spesifik. Bebas gitu, bahasannya luas gitu. Terus dari strukturnya sendiri, strukturnya itu dia ada subject, identification, nanti ini biasanya ditaruh di paragraf paling pertama, paling awal, itu dia berisi tentang identifikasi sesuatu yang akan menjadi subjek yang dijelaskan. Terus yang kedua itu dia ada description, itu biasanya paragraf 2 ke bawah itu tuh udah merupakan penjelasan lebih rinci mengenai objek yang dibahas atau dijelaskan. Untuk unsur kebahasaannya sendiri, dia itu ada nouns, kayak nouns itu kayak kata-kata kayak teacher, house, my cat, itu namanya nouns. Simple present tense itu dia yang biasanya setelah kata kerja, buat yang paling gampang buat kenalin simple present tense itu biasanya dia setelah kata kerja, dia bakal ada huruf S-nya gitu. S atau ES. Kayak like atau does, itu biasanya simple present tense. Dan ini aku ngejelasin unsur kebahasaan yang ada di deskriptif. Terus biasanya juga ada adjektif. Dia biasanya frasa juga, frasa adjektif yang bersifat menjelaskan atau mengklasifikasikan gitu. Two strong legs, dua kaki yang kuat. Terus ada sharp white fang, gigi yang tajam gitu, gigi putih yang tajam. Nah, boleh next slide selanjutnya. Ya, ini slide selanjutnya ada contoh deskriptif teks. Contoh deskriptif teks yang aku bahas sekarang ini kita bahas orang ya. Aku nemu di internet, aku sebenarnya nggak ngikutin NCT, tapi ya kita bakal ngejadiin dia sebagai contoh. Kayak yang tadi aku bilang, kan dia strukturnya itu ada dua, subject identification biasanya ada di paragraf pertama dan description. Ini paragraf 2 dan terakhir itu udah mulai menjelaskan secara rinci, kayak subject identification kita mulai dengan mengenalin barang yang kita mau jelasin atau orang yang mau kita jelasin, kayak I have a favorite idol named Jung Jae-hyun. Terus yada kita jelasin dia siapa. Dia tuh member dari boy group Korea, namanya boy group Korea NCT gitu. Dia lahir tanggal sekian dan umurnya saat ini 23 tahun. Oh iya, BTW kalau dia mau nanya langsung aja ya, Miki dinyalain terus langsung tanya gitu. Soalnya aku nggak bisa ngeliat gitu kalau kalian lagi ini. Terus yang struktur soal description itu dia mulai ngejelasin lebih kayak ke fisik gitu. Atau personality juga bisa. Personality itu kepribadian. Jadi kayak tingginya, atau warna kulitnya, atau bentuk bahunya, bentuk rambutnya, itu dia jelasin. Tapi aku juga pengen nanya deh teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa bedanya descriptive text sama biografi? Ada yang tahu? Apa menurut kalian sama? Aku tidak bisa melihat kalian. Jadi aku tidak tahu apakah kalian menjawabku atau tidak. Hold on. Ada. Ayo. Aku mau nunjuk aja deh kalau gitu. Siapa ya? Welma deh, Welma. Kamu tahu nggak bedanya descriptive text sama biografi apa? Tahu, Kak? Boleh jelasin apa? Nggak tahu apa Tahu tahu saya, tadi? Kak. Hah? Tahu.
Oh iya ya, coba Tahu jelasin kok ya kasih Kak. tahu apa. Iya, boleh. Tahu kok ya Kak. Heeh. Kalau teks deskripsi itu menjelaskan tentang benda atau sesuatu, segala sesuatu mendeskripsikan, merinci Heeh. ya. Kalau Iya. biografi itu menjelaskan sejarahnya, Oh, sejarahnya boleh. dirinya. Iya, betul. Wah, hebat. Oh ya Kak. Aku sangat Ya, bangga ya. dengan kalian semua. Ih, habis nih meeting Zoom-nya. Enggak. Diperpanjang lagi sama orang. Oke, hebat banget. Itu benar banget. Jadi kalau biografi itu dia biasanya lebih kayak sejarahnya. Jadi kayak nunjukin, oh dia sekolah di sini, dia lulusan ini, dia dulu pernah les di sini gitu-gitu. Itu biasanya dia lebih ke biografi. Tapi kalau deskripsi itu lebih kayak ngejelasin lagi secara rinci bentuk-bentukannya. Bagus, hebat sekali, aku bangga. Ya, tuh, ada yang ngajakin on cam biar aku nggak sendirian on cam, ya kan? Ayo temenin aku on cam semua teman-teman. Lagi nunggu kalian on cam, aku juga bakal lanjut lagi. Boleh deh next selanjutnya ke slide selanjutnya. Teman-teman jangan biarkan aku on cam sendirian ya, aku malu banget kalau sendirian. Apa lagi? Nah, selanjutnya kita bahas ada naratif teks. Jadi naratif teks itu sebuah teks imajinatif, baik fiksi maupun non-fiksi yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Aku yakin sih kalian semua pasti udah tahu apa itu naratif teks. Pasti setidaknya sekali dalam hidup kalian pernah membaca naratif teks. Iya nggak sih? Apa ada yang sama sekali nggak pernah baca naratif teks? Oke deh, kita lanjut coret-coret lagi. Jadi untuk naratif teks ini dia strukturnya ada 3, tapi biasanya naratif teks tuh nggak ada kayak nggak ada yang mengikat gitu. Strukturnya tuh dia bisa luas banget karena dia fiksi. Terus jadi nggak ada penghalang buat yang membatasi mereka. Tapi biasanya untuk soal-soal yang biasa muncul di ujian, dia itu strukturnya tetap ada 3. Itu pertama orientation, complication, dan resolution. Jadi orientation itu biasanya pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Terus complication tuh mulai pengembangan konfliknya, dan yang ketiga resolution-nya itu penyelesaian konfliknya. Tuh, aku kasih note juga. Terkadang kan memiliki struktur. Jadi kadang teks naratif itu juga punya struktur tambahan seperti evaluation dan reorientation. Kalau evaluation dia berisi tentang suatu evaluasi terhadap jalan cerita yang berlangsung, dan reorientation merupakan kesimpulan akhir dari cerita gitu. Makanya aku bilang tadi naratif teks tuh dia bentuknya lebih bebas karena dia bentuknya fiksi dan bertujuan untuk menghibur, nggak kayak teks-teks lain tuh yang kayak harus runtut gitu kan dia. Nah, untuk unsur kebahasannya pun sebenarnya bebas, luas juga gitu. Tapi biasanya yang bikin kita gampang ngenalin tuh yang muncul ya untuk ujian-ujian itu biasanya kata-kata yang kayak benar-benar cerita banget gitu loh, kayak step sister biasanya muncul di cerita Cinderella gitu. Housework ya Cinderella lagi, atau lions, monkey, itu tuh mereka hewan-hewan gitu kan sering banget muncul gitu di cerita-cerita. Terus paling penting tuh biasanya dia time connective. Biasanya karena ceritanya harus ngejelasin tentang waktunya gitu. The next morning, then, before, soon. Itu tuh time connective gitu. Ada waktunya kayak soon after. Nanti aku kasih lihat contohnya. Boleh deh kita lanjut, kita lihat ke contoh selanjutnya gitu. Next. Nah, ini contoh naratif teks yang aku ambil itu The Lion and the Mouse. Pertama kan ada orientation, ini di paragraf pertama, tapi sekali lagi aku ingetin itu tidak terikat, hanya saja untuk ujian, biasanya bentuknya strukturnya seperti ini. Pertama kita dikasih kenal gitu sama karakternya, ada by a tiny mouse. When he was awakened by a tiny mouse, a mighty lion was sleeping in his lair. Berarti kita dikasih lihat karakternya tuh ada tiny mouse dan si lion, kita dikasih tahu. Terus ini sebenarnya udah mulai pengembangan konflik nih, kayak the lion then grab the frightened mouse with huge paws, kan dia minta tolong untuk dibebaskan gitu kan ceritanya. Apa kalian bisa baca sendiri apa mau dibacain nih teman-teman? Gimana? Apa mau dijelasin strukturnya aja kayak yang tadi naratif?
Aku jelasin strukturnya dulu aja deh. Terus selanjutnya di sini ada complication gitu, konfliknya. Sometimes later, the lion was caught in a net laid by some hunters. Jadi dia ditangkap di sebuah perangkap sama pemburu gitu. Itu kan konflik. Jadi dia kayak panik gitu kan. Tiba-tiba terjebak. Tapi setelah terjebak, dia akhirnya mendapatkan resolusi dari si tikus kecilnya tadi. Jadi cerita ini kan tadi tikus kecil, si singa lagi tidur, terus ada tikus kecil numpang ganggu tidurnya, mau dimakan kan, tapi si tikus nih minta tolong untuk jangan dimakan. Dan dia tuh mempersuade dengan bilang kayak, mungkin aku suatu hari akan dapat membantumu gitu, akan membalasmu, which he did. Jadi si Little Mouse ini ngebalas perbuatan baiknya si Lion. Nah itu dia, naratif teks tuh biasanya ada apa ya namanya, pesan moral gitu, berbuat baik biar nanti perbuatan baikmu dibalas orang lain kayak gitu kan. Jadi kayak si Lion nyelamatin tikus, dia akhirnya bisa di suatu hari pas dia kesusahan bisa dibantu sama si tikus. Ya boleh lanjut teks selanjutnya. Teman-teman kalau udah mau nanya, aku bilang sekali lagi, kalian ini ya, apa namanya, tinggal nyalain mic gitu, nanya aja, hentiin aku gitu. Aku tidak akan marah dan tidak akan menolak untuk dihentikan. Atau aku kalau ada yang kecepatan juga bilang ya, aduh kak kecepatan, atau aduh kak kelamaan gitu. Muter-muter aja ngomongnya, maaf ya. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi teks ketiga itu ada recount text. Yang teks ini tuh menceritakan peristiwa, kegiatan, dan pengalaman di masa lampau untuk tujuan menghibur dan menginformasikan pembaca. Yang termasuk biografi itu dia hitungannya termasuk ke recount text karena dia nyeritain tentang masa lalu kan. Tapi jadi makanya konsepnya itu bisa menghibur dan menginformasikan karena biografi tadi juga termasuk ke dalam ke recount text. Untuk strukturnya juga dia ada 3. Dia ada orientation, events, dan reorientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang tokoh, tempat, waktu peristiwa yang terjadi gitu. Kayak awal mulanya gitu, sama kayak tadi naratif. Bedanya sekarang kan lebih kayak nggak fiksi mungkin ya. Bukan mungkin, emang nggak fiksi gitu kan. Terus ada events, dia rangkaian kronologisnya jadi secara runtut gitu, urutan terjadi kejadiannya. Terus yang ketiga tuh ada reorientation, dia itu penutup, isinya rangkuman atau pendapat penulis tentang peristiwa yang diceritakan. Unsur untuk ngenalin gitu, ngenalin recount text berdasarkan unsur kebahasaannya, kita bisa ngelihat dari penggunaan past tense-nya. Dia bisa pakai simple past, past continuous, atau past perfect tense. Biasanya kalau past kan belakangnya dia ada D-nya gitu ya. Ada ed, d gitu. Terus menggunakan kata hubung conjunction, then, before, after, pokoknya kalimat-kalimat yang kayak untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya gitu. Makanya dia runtut kan. Nah, boleh next kita bisa ngelihat, biar kita bisa ngelihat contoh recount text. Nah, ini contoh recount text-nya tentang, nggak tahu ini bukan ceritaku, ini ngambil juga dari internet. Tentang orang yang berlibur gitu dengan ayahnya ketika ayahnya lagi ada rapat bisnis. Sama kayak tadi paragraf pertama nih, orientation, kita mulai dikenalkan dengan aku pergi dengan siapa, aku pergi dengan ayahku minggu lalu. Minggu lalu kan ini time ya, dia penjelasan tentang waktu. Terus he asked us, kita diajakin ngapain gitu, untuk tinggal di hotel. Kita diajak tinggal di hotel dan main di pantai selama dia lagi meeting. Nah, untuk yang selanjutnya paragraf 2 ini tuh mulai kita masuk ke struktur yang event gitu, mulai ke kegiatan yang akan dijelaskan secara kronologis gitu. Pertama pantainya nggak rame. Setelah dia udah dapet kamar, dia lihat pantainya tuh nggak rame. Dia akhirnya ngeliat lagi anak-anak lagi main nendang-nendang pasir. Terus dia ngeliat lagi ada yang main bola. Terus dia ngeliat ada sekumpulan orang yang lagi duduk di meja. Ada yang lihat lagi di kursi, kok orang duduk di meja. Ya duduk, mereka duduk di kursi. Terus ada lagi yang tiduran di pantai gitu, di bawah payung.
Dia lihat kan secara runtut gitu. Terus yang terakhir nih ada reorientation. Reorientation kan bisa penutup akhir atau kesimpulan atau perasaan dari si penulis yang dia tulis di sini. We really enjoyed the activities. Nah, kan kalian lihat di sini ada ed, di sini ada ed, terus di sini ada ed. Ini tuh past tense gitu. Biasanya buat ngenalin kalau ada huruf yang belakangnya ed berarti ini biasanya recount gitu. Buat ngenalin gitu. Ketika kalian baca soal, oh ini ada ed berarti ini lampau. Iya betul sekali. Aku Welma, kamu banggakan sekali. Aku bangga dengan Welma. Oke, keren. Teman-teman juga boleh aktif di komentar atau aktif juga suaranya dinyalain gitu ya. Ih mantap. Ini mah aku sambil merem harusnya tadi ya. Biar kalian ini. Ini Welma kayak bisa deh gantian aku. Ya udah, kita boleh lanjut ke teks selanjutnya. Kayaknya kalian udah paham kan ini. Di konteks aku keren. Aku keren, kalian keren. Tapi aku lebih keren sih. Oh ya. Ya, boleh lanjut Damita. Nah, selanjutnya adalah prosedur teks. Ini teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah gitu. Prosedur teks pasti kalian juga udah pernah baca sih, udah tahu urutannya. Mungkin udah pernah ada yang ini disuruh bikin sesuatu. Biasanya waktu aku masih sekolah tuh disuruh masak kayak, disuruh bikin video penjelasan langkah-langkah gitu. Ada nggak sih yang disuruh gitu? Kalian disuruh nggak? Jawab dong. Enggak. Welma, kamu disuruh nggak? Oh, ini kamu disuruh bikin ya? Disuruh bikin video masak. Belum, Kak. Disuruh bikin. Oh, Nggak belum. pernah. Belum. Oh, nggak pernah. Aduh. Mungkin nanti. Biasanya, oh iya kelas 9 deh biasanya. Baru disuruh bikin gitu. Ya deh, gitu deh pokoknya. Tentang bikin. Oh tuh kan udah ada yang disuruh kan. Ini emang prosedur teks tuh pasti akan muncul disuruh bikin sesuatu deh. Tapi mungkin tergantung sekolah juga sih. Ya beruntunglah kalian yang tidak disuruh. Tapi hebat kamu Gina karena disuruh juga untuk melakukan bikin prosedur teks. Jadi intinya prosedur teks itu dia adalah teks yang menjelaskan tadi cara atau langkah. Strukturnya biasanya dia tujuan kegiatannya, bahan-bahan sama langkah-langkah gitu kan. Nanti aku akan kasih lihat contohnya. Terus unsur kebahasaannya itu bisa kita lihat pola kalimatnya itu ada imperatif gitu, kayak kalimat imperatif tuh artinya kalimat suruh ya, kayak cut, mix, don't pour. Ternyata don't pour ya lanjutannya. Pokoknya itu kalimat suruh gitu. Coret imperatif. Terus dia biasanya ada konektif gitu untuk ngurut kejadiannya. Jadi first kita ngapain nih? Kita potong. First cut the onion. Terus then ngapain? Selanjutnya kita ngapain? Then we mix them all together. Terus ada juga bisa pakai while atau next. Pokoknya kata-katanya banyak, cuman kalian bisa lah point out ya, kayak bisa coba cari tahu macam-macam konektif, kata-kata konektif ini, penjambung ini. Coba boleh di next, kawan Damita. Biar aku bisa ngasih lihat contohnya, contoh teksnya. Oke. Nah, di sini. Udah pada makan malam kan ya? Biar nggak lapar juga kan. Kalau lapar bisa kita makan. Oh, belum. Kenapa minta di GoFood? Nanti katanya dari panitia bakal ada yang GoFood kalau ini di akhir closing acara. Jadi ini masa ya mungkin ya, gue nggak tahu nih, gue mau asal aja nih orangnya. Jadi untuk tujuan, ada nggak sih yang bingung kenapa tujuannya di sini kayak judul gitu bentuknya? Ini salah satu favorit gue soal prosedur teks. Dia biasanya tujuannya itu merupakan judulnya gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan soal what is the purpose of this text, biasa kalian kalau ada judulnya, kalian tinggal ambil aja tuh judulnya. Judulnya itu adalah jawabannya gitu. Kalau ada judulnya, tapi kalau nggak ada judulnya ya udah wassalam. Enggak wassalam. Tapi gue yakin kalian bisa jawab kok. Nah, jadi biasanya kalau ada tujuan, dia biasa tujuannya itu judul. Tapi kalau kadang prosedur teks juga nggak ada tujuannya gitu. Kayak tiba-tiba lo langsung dijejelin sama ingredients, langsung dijejelin sama apa? Hold on.
langsung dijejelin sama apa ya namanya sebutannya, gue lupa urutannya gitu. Gue jangan dipuji gitu. Terus habis gitu yang kedua nih ada bahan-bahannya. Kan prosedur teks tuh masalah nggak terbatas soal makanan doang ya. Kadang juga ada prosedur lagi pendaftaran UTBK, nggak, kalian nggak UTBK, apa ya, pendaftaran PPK, emang kalian PPKMB? Itu apa sih sebutannya kalau mau masuk SMP? Apa ya? SMA, apa? PPDB gitu. Prosedur pendaftaran PPDB. Kan nggak ada bahan sama ininya, tapi bukan bahan sebutannya. Apa ya sebutannya, kayak berkas gitu, apa yang syarat dan ketentuan yang diperlukan kayak akte kelahiran, kakak, itu juga let's assume it as bahan gitu. Jadi kayak kalau untuk makanan kan di sini jelas ya, egg, cheese, cup of milk, frying pan, fork, spatula, itu kan jelas gitu. Tapi kadang bahan tuh kalau untuk kayak prosedur pendaftaran PPDB berarti kan kita bawa kayak kakak, bawa akte kelahiran, bawa rapot gitu kan. Tapi sekarang udah online sih ya, paling udah nggak dibutuhin lagi nih apa bahan-bahan kayak gini. Tapi lanjut aja lah, kalau aku ngasih contoh aja gitu. Contohnya kalau misalkan prosedur gitu, nggak harus melulu bentuknya tuh kayak gini gitu, bisa bentuk lain. Tapi nanti kalau nggak salah ada contoh soal di post, aduh spoiler. Ya pokoknya nanti kalian bakal lihat sendiri deh, nanti ada bentuk-bentuk yang unik gitu. Mungkin kalau sempat nanti kita coba apa ya, buka contoh-contoh soal dari type of text ini. Terus ini langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu tuh nggak melulu ada angkanya. Gini kan ini ada angkanya kayak 1, crack an egg, 2, whisk the egg gitu, 3, add milk and whisk well. Itu kan ada angkanya. Nah, methods tuh nggak selamanya ada angkanya. Bisa jadi dia pakai kata yang selanjutnya, yang kata yang tadi aku kasih tahu tuh, apa tuh, lupa. Ada yang ingat nggak tadi katanya apa? Kata apa yang bisa digunain yang kayak first, then, ada inget nggak? Yunita mungkin, inget nggak Yunita? Tadi aku nge-share PPT loh, kalian bisa lihat PPT-nya gitu, Kak. Bisa nyontek, apa nih jawabannya gitu kan. Ya yuk, aku mau kalian berpartisipasi aktif gitu. Apa Welma mau jawab, Welma? Atau Lilis gitu, ayo, ayo. Nggak nih, nggak ada yang mau jawab nih. Ih, sedih banget aku dikacangin lagi tuh. Nggak ada yang mau lihat PPT-nya. Kak, PPT-nya nggak dilihat tuh, Kak. Ya pokoknya kalimatnya, oh ini aku buka contekan, namanya konektif gitu. Jadi dia bisa pakai kata kayak first, ya, ini. First, terus ada then, later, next, itu bisa langsung kalimat. Jadi nggak melulu tentang angka, bisa juga dalam bentuk paragraf gitu. Nah, kita lihat contohnya deh. Yuk, kita lihat contohnya. Boleh, Kak? Next. Oh iya, Yunita, betul sekali. While the next, maaf ya aku nggak baca chat ya. Betul, Yunita hebat. Gila deh. Aku senang gitu kan. Kalau kalian paham gitu, artinya penyampaianku nyampe. Walau mungkin kadang suka nggak jelas gitu. Aku senang. Nah, selanjutnya, ini nggak dicontoh. Oh iya, tadi itu contohnya ya. Aku bodoh sekali gitu. Kalau aku bilang kita lihat contohnya, itu tadi contohnya, padahal aku jelasin berjam-jam sampai berbusa-busa gitu. Nah, selanjutnya ini teks kelima dari report teks laporan gitu, teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum, meliputi berbagai benda yang ada di alam, hal atau benda buatan manusia, dan fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi dia lebih kayak scientific gitu biasa penjelasannya. Tapi penjelasannya secara umum gitu. Kalau tadi kan deskriptif dia kayak secara detail, kayak ini tuh biasanya kalau yang tadi kan kayak kulit putih, tingginya sekian, terus ya pokoknya tadi secara rinci gitu. Kalau yang sekarang tuh cuma secara umum gitu. Untuk strukturnya tuh ada general classification, pertanyaan umum yang menerapkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Jadi kayak nanti bakal di contohnya, aku kasih lihat. Terus, dan description gitu, menceritakan gambaran secara detail mengenai objek yang dibahas. Tadi
rinci sama detail apa Kak bedanya gitu. Buat bedanya nanti aku kasih lihat di contohnya. Jadi dia tapi sebenarnya sini udah jelasin sih. Yang dimaksud detail tuh maksudnya merupakan spesifikasi dari bagian sebelumnya. Jadi kayak kalau di sini tadi disebutin klasifikasinya, nanti di sini tuh bakal dijelasin lagi spesifikasinya gitu. Kayak contohnya kalau misalkan kalian belajar biologi kan kemarin, terus dikasih tahu kalau misalkan tumbuhan nih family-nya apa, dia tuh apa jenisnya, kayak bisa dilihat kasat mata, tapi juga nggak bisa dilihat kasat mata gitu. Biasanya report text kayak melaporkan lah pokoknya. Kalau kalian nggak, oh sisa 8 menit lagi, aduh yaudah, aku cepetin aja unsur kebahasaannya tuh. Iya betul, iya jadi kayak hasil laporan gitu. General noun ini untuk unsur kebahasaannya itu dia ada general noun, kan ada PPT-nya ya, nanti kalian sambil baca-baca juga. Terus ada present tense yang menyatakan sebuah fakta ilmiah, terus ada section verbs dan istilah teknis. Istilah teknis itu ya yang tadi aku bilang, dia kayak scientific gitu. Kayak misalkan family, jadi kayak family dari buah ini tuh apa, family dari hewan ini tuh apa, atau ya nanti aku kasih lihat semuanya. Ayo boleh next, biar kita bisa bahas contoh-contohnya, biar aku bisa kubongkar. Nah nih, ini contohnya kita bakal bahas soal kulit gitu. Ini kan general classification. Paragraf pertama, general classification, kita yang jelasin secara dasar. Skin itu bagian terluar dari tubuh gitu. Dia fungsinya secara general kayak gini. Buat vitamin D, terus mengatur temperatur dan keseimbangan cairan gitu kan. Terus baru di sini paragraf yang kedua itu dia ngejelasin deskripsiin secara spesifikasi. Jadi di sini tuh ada 3 main layers di kulit, ada epidermis, dermis dan hypodermis gitu. Nah, ini juga bisa diganti buat jenis kayak misalkan ini lagi ngejelasin tentang monyet gitu. Monyet tuh jenisnya ada banyak, ada Macaca pagensis, ada macaca apa lagi tuh. Atau soal kucing, kalau kucing nanti dia ngejelasin lagi Felis Felis apa gitu kan, lupa gue. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian nanti bisa WA gue gitu kayak nanya Kak, jelasin lagi lebih dalam gitu. Biar kita bisa lanjut gitu kan. Ayo boleh ke ini selanjutnya. Ya, news item text gitu. News item text itu dia adalah teks yang memberitakan kepada pembaca, pendengar, penonton tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. Kalau dari katanya aja news ya, udah pasti berita gitu, bakal ngeberitain suatu hal. Terus dari strukturnya gitu, dia ada 3 biasanya. Main event, background, dan source sumbernya. Main event itu yang dia menceritakan ringkasan suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Ini konsepnya juga sebenarnya dia juga bisa juga ditaruh di judulnya. Tapi kalau kita samain sama bahasa Indonesia, mungkin kalau berita dari Indonesia kayak berita Tribun gitu kan judul kadang suka misleading ya. Makanya kita sekarang sudah tidak bisa lagi mengandalkan judul gitu. Kita harus baca buat tahu tentang teksnya. Walaupun dulu mungkin bisa kita kayak kejadian ini kita langsung tahu, oh intinya ini. Tapi karena sekarang kita hidup di era digital yang mudah dimanipulasi, kita udah nggak bisa lagi baca langsung dari judulnya. Terus di sini baru deh paragraf. Dia bentuknya juga bebas ya, nggak harus paragraf gitu kalau news gitu. Ini ada background event-nya, dia menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi dan siapa yang terlibat, di mana, bagaimana peristiwa terjadi. Jadi kayak 5W plus 1H gitu, dijelasin di sini background event, dielaborasikan lagi dari yang tadi dikasih tahu di paragraf pertama, dikasih tahu lagi. Terus yang ketiga nih source, sumber beritanya. Bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli gitu kan, atau pernyataan dari pihak terkait gitu. Unsur kebahasannya nih, tuh, mudah dikenali. Kalau untuk soal-soal ujian tuh biasanya dia ada headline-nya, tapi kadang suka nggak ada sih. Jadi tergantung keberuntungan kalian juga. Terus dia biasanya ada action verbs dan saying verbs. Contohnya tuh kayak say, told, inform, itu kan dia kayak ngasih tahu gitu ya, kata Pak Polisi gitu, kata Bu Guru sebagai saksi, dia tuh orangnya gini, itu kan menjelaskan.
Terus dia biasanya menginformasikan tempat peristiwa itu terjadi, tadi ya 5W1H. Atau kalau di ujian, nanti aku kasih tahu, itu biasanya kayak di teks berita kan kayak ada Jakarta, terus habis itu ada tanggal 10.02 gitu. Jadi itu biasanya ada kalau untuk teks berita. Jadi kalian ngenalinnya juga gampang. Terus biasanya menggunakan past tense. Jelas dong, soalnya kadang kan berita itu ditampilkan beberapa saat setelahnya gitu kan. Jadi kayak ini, kecuali mungkin beritanya tentang ngelaporin masa depan, which gue nggak tahu sih, gue belum pernah baca berita yang menyontohkan masa depan. Kalau nampilin masa depan mungkin bahasanya udah bukan berita lagi ya. Tapi kita lihat contohnya deh, ayo. Next, Damita. Nah, ini contoh next item teksnya. Ini contoh berita. Judulnya nih, President Donald Trump will bring the full force of the US government to combat human trafficking. Oh ya, kalau kalian ada kalimat yang nggak tahu gitu, nggak apa-apa, stop aja aku buat nanya itu kalimatnya apa bahasa Indonesianya gitu ya. Nih, kayak yang tadi aku jelasin, biasa kalau berita tuh ada kata tempatnya. Nah, berita ini itu ditulis di Washington gitu. Jadi buat ngenalinnya tuh, oh ada kota nih, ada kotanya, berarti ini biasanya dia berita. Kalau di awal-awal teksnya udah ada gitu ya, udah muncul gitu. Nah, ini penjelasan awalnya tentang penjelasan awalnya. Presiden melakukan meeting dengan para senior gitu, representatif senior mengenai perdagangan manusia di Gedung Putih. Gedung Putih itu kayak istana negaranya Amerika kan. Nah, terus baru di sini paragraf kedua dia ada background dan elaboration-nya gitu. Trump itu mengatakan kalau permasalahan perdagangan manusia tuh belum dibicarakan enough, nggak, orang-orang tuh belum sadar tentang bahaya human trafficking gitu. Mungkin kalau kalian ada yang nonton Squid Game, ada yang tahu kan tuh organ yang dijual itu biasanya human trafficking juga gitu kan, jual-jual organ gitu-gitu. Ya, gue spoiler ya. Nah, terus yang ketiga baru ada source, sumber gitu kan. Human trafficking tend to travel hub, images such as California and Texas. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya nih, the US Justice Department. Dia nih sumber dari berita soal Presiden Trump yang ngebahas perdagangan manusia. Kayak gitu. Jadi, bentukannya kayak gini dah. Oke, itu dia. Boleh kita lanjut next. Nah, itu udah latihan soal type of text. Tapi gue ngambil 2 bentuk teks aja sih soalnya. Soalnya gue sebenarnya pengen ngasih tahu kalian tentang teknik-teknik jawab ujian gitu. Tapi kayaknya nggak keburu ya. Keburu nggak sih? Berapa sih waktunya? Tapi ya udah lanjut aja ke soal pertama. Nah, ini dong. My favorite book is Matilda gitu. Ada yang tahu nggak ini jenis teksnya apa? Halo, ada yang mau jawab? Di lewat chat juga nggak masalah. Atau mau nyalain mic, ada yang tahu nggak ini? Oh, oke. Ya, ada yang mau jawab ini? Ada. Apa, Welma? Kayaknya recount teks sih, Kak. Recount text. Kurang tepat Betul nggak? sayangnya. Ini namanya kalau my favorite book, itu berarti dia mau menjelaskan sesuatu gitu kan. Kayak tadi aku mau jelasin Idol, aku mau jelasin Jaehyun gitu. Berarti ini kayak namanya ini deskriptif gitu, penjelasan tentang ini, ada penjelasan isinya, ada ya ini isinya sih 2-3 paragraf ini isinya, terus paragraf yang ini ngejelasin aku mau bahas apa di dalam teks ini. Nah, kuncinya kalau kalian ngerjain soal teks, kalian tuh jangan baca teksnya, sumpah. Aku ngasih tahu kalian tentang jenis-jenis teks. Tapi kalau kalian ngerjain soal, kalian jangan baca teksnya dulu, kalian langsung lihat pertanyaannya. Gitu kayak what is the text about? Ada yang tahu nggak ini teksnya tentang apa tadi? Tadi aku udah ngasih tahu kan. Aku tandain loh di sini. Ayo jawab. Cepat. Cepat. Ya Winnie, silakan. Apa kira-kira ini? Atau siapa tadi? Nggak ada yang mau jawab? Kalau misalkan kalian udah tanya what is the text about, itu berarti kita langsung skimming aja dulu. Kayak di sini kan ada kata dari pertama kita langsung lihat, oh my favorite book. Nah, kita bisa bandingin sama opsinya gitu. Kita bisa lihat dari opsinya. Di sini ada apa?
di opsi yang kedua tuh ada kata Matilda, a favorite book gitu. Berarti ini juga salah satu kunci jawaban, bukan kunci jawaban sih, salah satu teknik gue dalam ngerjain. Gue bangga sih soalnya gue pengen pamer nilai UN, tapi kayaknya agak kurang pas gitu soalnya kalian nggak UN. Jadi biasanya jawabannya itu ada di kalimat pertama. Walaupun dari teknisnya lebih lanjut, tapi kayaknya agak kalau mau bahas semua soal teknik menjawab soal ini nggak keburu deh. Jadi gue sekarang jawab ini kayak tadi ini biasa di kalimat pertama. Jadi jawabannya ini adalah B, Matilda favorite book. Jadi ini tentang ngejelasin tentang buku gitu, buku favorit. Jadi gitu ya, kalau mau jawab sesuatu biasanya dia cocokin dulu, lihat soalnya dulu, terus kalian lihat opsinya. Habis itu baru deh kalian lihat kalimat pertamanya. Ada nggak yang di kalimat pertama sama opsi itu jawabannya ada nggak? Nah, kebetulan di sini ada favorite book sama Matilda, berarti jawabannya yang B. Terus selanjutnya nomor 2, what does paragraph 2 tell? Gitu. Berarti kita harus baca paragraf 2. Tapi kalau bisa kalian skimming dulu opsinya biar gampang, karena opsi kan lebih pendek kan ketimbang kalian baca teksnya. Name of the books and why it's favorite, the professor in Matilda School, dan ini kalian baca. Nah, terus kalian baca lagi, cocokin. Oh, a teacher is rude gitu, kasar. Terus but in that school she met. Berarti kan ini met a very good teacher. Terus habis gitu holding affection. Berarti ini apa namanya? Penjelasan tentang apa? Tentang school experience ya. Apa? Ini kamu mau ngomong apa? Karena apa dari 3 kalimat ini apa sih yang nyamain? Ada kata school, itu kan related, ada kata teacher, itu kan ngejelasin tentang guru, terus ada yang ketiga itu ada profesor, berarti ini tentang school experience gitu. Nggak harus hard life, karena mirip kan, ada yang ngerasa nggak opsi C sama D itu mirip? Nggak? Nggak ada ya? Berarti aku doang yang ngerasa opsi C sama D. Aku tadi aja kaget. Iya ya, kenapa ini? Oh, kamu ngerasa kan opsinya mirip, tapi ya itu tadi, kalian abis itu kalian harus melihat kayak analisis lagi lebih dalam gitu buat ngejawabnya, kayak apa sih yang sama gitu, kayak katanya ini school, teacher, dan profesor, berarti apa kira-kira? School kan, karena dia ngejelasin soal pengalaman dia selama di sekolah. Terus yang kita lanjut ke, oh ya, aku tandain sini deh, C, ya biar keren. Terus selanjutnya adalah why did the family leave Matilda? Berarti kita harus cari tahu kapan ada kata leave gitu. Kalau setelah lihat soal tuh kalian harus lihat kata kuncinya. Oke. Kalian harus lihat kata kuncinya. Di sini leave. Berarti di sini kayak Matilda parents are leaving. Di sini ada di paragraf terakhir. Kita bisa lihat dari keseluruhan paragrafnya dan hanya ada satu kata leave. Because berarti kita lanjut nyarikan pertanyaannya why. Why itu kan kenapa. Kalau kenapa berarti jawaban biasa because, karena of problem with the law. Ada permasalahan dengan hukum. Berarti jawabannya dari sekian banyak opsi adalah yang D. Terus yang terakhir itu, why does they let her in custody of the teacher refer to? Pertama, kalau ada pertanyaan yang nanya soal they, atau apapun kata gantinya, kayak he, she, we, I, itu kata ganti orang, kalian harus lihat dulu kalimatnya. They let her in custody of the teacher gitu. Di sini ya. They let her. What does this? Nah, biasanya cara jawab ini adalah kalian melihat dari kalimat sebelumnya gitu. Walaupun nggak selalu, cuman kalian bisa kalian lihat dari keseluruhan kalimatnya, atau bisa kalian lihat dari kalimat sebelumnya gitu. Karena kan bentuk kalimat tuh nggak bisa ditebak ya. Tapi kalau misalkan kayak ini they let her in custody of the teacher. Nah, dari keseluruhan kalimatnya tuh dia udah bisa ngejawab. At the end, Matilda's parents are leaving the city. Berarti yang yang dimaksud adalah Matilda's parents gitu. Keren nggak tuh? Kalian analisis keren tuh. Kelas 9 analisis gitu. Iya, nggak apa-apa Dio. Aku tahu 10 menit lagi. Sekarang udah nggak tahu ada sisa berapa. Ya udah, kita lanjut ke contoh teks selanjutnya.
Next. Ini apa aku belum? Oh, enggak. Nah, untuk teks selanjutnya ada yang tahu nggak ini teks apa? Ada yang mau menjawab? Lilis maybe atau siapa nih? Gina. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Atau Winnie, atau Welma. Ini mah Apa ya ini apa nih teks apaan? anu Apa? pasti Diketik. lupa. Aku juga lupa. Jadi kita baca dulu aja ya, kita bahas dulu bareng-bareng. Hey, pertama Deskripsi. deskripsi, kayaknya kita kurang tepat deh. Coba deh kamu lihat di sini ada kata sini. Notice Record nggak ada kata tips? Teks. Enggak. No. Ada kata tips nih. Langkah-langkah. Kira-kira apa kalau ada Langkah-langkah. tips? Yep. Betul. Jadi kalau ada kata tips atau prosedur itu tips itu dia termasuk ke dalam prosedur gitu kan. Makanya di sini kayak ada nomor-nomor gitu. Jadi emang agak kekecoh ya. Tapi kalau ini kita kan sekarang lagi mau latihan buat kenalin teks. Jadi aku nanya. Tapi kalau misalkan kalau kalian lagi ujian, kalian langsung aja lihat soalnya. Jadi sini apa? What is the purpose of the text? Kita tahu itu tadi biasanya kalau langkah-langkah kan tadi aku bilang di judul udah jadi jawaban ya. Tapi nggak selalu kayak gitu. Kalian kadang nggak akan seberuntung itu tuh kadang-kadang kan. Jadi kita lihat lagi dari opsinya apa. Opsinya di sini ada explain, ada describe, give ways, dan cure. Kan tadi aku bilang kalian di sini tips, terus kalian lihat di sini ada nomor-nomor gitu. Biasanya nomor-nomor kan prosedur kan. Berarti di antara kata-kata kalimat ini buat bedain ya, explain, describe, give ways, sama cure. Menurut kalian yang mendekati untuk menjelaskan kalau ini teks prosedur tuh yang opsi apa? Coba deh jawab. Menurut kalian apa? C. Ya, C. Kalau ada yang mau jawab D juga kan dia deketin gitu. Nah, tapi yang paling dekat adalah emang C gitu. Dia giveaways. Giveaways itu kan cara. Cara itu bisa tadi tips, bisa jadi prosedur. Berarti kalau kita ada tanya purpose of the text, ya udah kita tinggal cocokin dari opsi sini. Jadi kadang kita nggak harus baca, kita bisa langsung aja jawab gitu kan. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Terus tadi nih, what does this and you need to discuss this with your doctor of Oh, nggak paham Lilis. Oke, aku jelasin lagi ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian ketemu soal, pertama soalnya itu eh, soalnya itu ngejelasin bertanya, apa sih tujuan dari teks ini gitu. Nah, buat tahu cara tujuan, biasanya tuh kalian bisa lihat dari opsinya dulu. Kadang jawabannya kan kayak ada kata kayak gini kan, explain. Explain tuh biasanya ada explanation text. Terus describe, descriptive text. Terus ada lagi giveaways. Kalau giveaways dia deket tips, berarti kalau tips itu prosedur. Nah, kalau yang ini, sorry, aku tutup, aku nggak bisa nyoret, bisa deh. To cure gitu. Cure kan cara juga. Gimana ya? Penyembuhan gitu. Penyembuhan biasanya deket apa? Cara kan. Berarti dari sini kita tahu kalau kita skimming tuh namanya baca cepat, kita eliminasi semua bacaan ini, itu tuh meninggal kalimat ini, tips to try, tips untuk mencoba, untuk mengurangi high fever symptoms. Itu kita bisa tebak kalau ini adalah bentuk teks prosedur gitu. Makanya penting buat kalian untuk kenalin jenis teksnya, biar kalau ada pertanyaan ya gini, kalian tinggal eliminasi aja dari opsinya. Kayak explain, describe, give way, sama cure gitu. Kita tinggal eliminasi aja. Ini kan nggak mungkin, yang A nggak mungkin, yang B juga nggak mungkin. Berarti kita ditinggalkan dengan opsi C dan D. Tapi ini kan by medicine, sedangkan yang di sini kan lebih kayak reduce fever symptoms. Terus stay indoors nggak ada hubungannya sama pengobatan gitu. Jadi jawabannya pasti yang C tadi. Semoga agak membantu. Tapi kalau misalkan nggak paham, nanti chat personal aja deh, aku jelasin lagi. Mungkin kalau di sini kan dikejar waktu. Kalian bisa coba nonton YouTube-nya lagi tadi, kan ini direkam tuh. Atau kalian bisa chat aku personal. Aku tadi udah chat di WA, jadi kalian tahu lah ya kontak WA aku yang mana. Nah, terus kayaknya nggak tahu. Aku
terakhir, you need to discuss with your doctor or pharmacist gitu disnya. Berarti kalian harus, kalau nggak lihat kalimat sebelumnya, kalian harus lihat kalimat secara keseluruhan gitu. Kalimat secara keseluruhan ini apa? Antihistamine medication, pengobatan antihistamin gitu buat alergi. In the form of tablets, nasal spray, and eye drops may help alleviate symptoms. Tapi jadi kayak yang bentuknya tablet atau semprotan atau bentuknya mata tuh bisa mengurangi gejala dari hay fever ini. Berarti tapi gejalanya ini kan gejala yang mengurangi, yang bisa ngurangin adalah antihistamin kan? Sorry, ininya. Yang bisa ngurangin gejalanya antihistamin kan? Berarti nanti kalian tinggal ini aja, cari yang di sini. Tuh ada taking histamin gitu. Taking antihistamin adalah jawabannya, karena di sini kan tablets, kalau kalian lihat opsinya itu tablets, eye drop sama alleviate symptom, dia jadi satu gitu kan. Tapi nggak mungkin dong kalau misalkan itu jadi satu dan jadi jawabannya. Berarti jawabannya antihistamin. Kalau masih nggak jelas, kalian PC gue, karena kita dikejar waktu tuh, gue udah diburu-buru. Nih satu lagi, gue langsung bagiin jawabannya aja deh. What does airborne pollen mean? Ini emang kalau untuk pertanyaan kayak gini, berarti kalian harus tahu banyak vocabulary. Jadi, tapi airborne itu berarti udara gitu. Nah, airborne itu biasanya istilah saintis gitu, dia penyebaran, namanya penyebaran dari udara. Berarti kalau kita lihat airborne pollen berarti taken by air, mana ya? Pollen from flower, pollen in the air, setahu gua. Kalau salah nanti gua revisi di ininya di WA. Ya, ini udah slide terakhir ya? Ada lagi nggak? Oh, udah. Wih, thank you. Ya, sekian dari pembelajaran bahasa Inggris super cepat hari ini. Dapat 6 teks tuh kalian. Sekali lagi, kalau misalkan ada yang nggak paham tuh, kalian bisa WA gue akan dengan senang hati ngejawab. Terus untuk sementara kita bisa post test berarti, ya kan? Nah, tuh link post testnya sudah disampaikan. Untuk, ya, kalian bisa mengarah ke kolom chat dan bisa ngeklik link post testnya. Biar kita tahu pemahaman kalian sejauh apa gitu soal materi ini. Semoga sih penjelasan gue cukup jelas ya. Tapi sekali lagi, gue kalau misalkan ada yang nggak jelas tapi kalian pengen cari tahu lagi, feel free tuh hubungin gue karena gue akan menjawabnya. Keren nggak tuh? Hold on. Udah, teman-teman udah mulai masuk post test belum? Udah tinggal segini? Butuh izin, Kak? Apa? Butuh izin. Oh iya, iya. Monggo. Sok. Maksudnya linknya butuh izin. Oh, butuh izin. Astaga, maaf ya. Hold on. Kok dia aku nggak ini ya? Coba ya, aku kirim link lagi ya. Ini gimana ya? Oke, sorry. Maaf ya. Lupa. Berarti ini. Hold on. Apa masih nggak bisa? Kalau nggak bisa, ditiada aja. Bisa tidak kawan-kawan? Aku mau nangis kalau tidak bisa. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Bisa nggak? Bisa. Oh, oke. Hebat. Semangat ngerjainnya. Yuk, bisa. Bisa dijawab lah ya. Aku tungguin di sini. Sembari menunggu kalian ngejawab post test. Mau aku nyanyiin lagu juga nggak? Nggak, aku nyanyi. Aku matiin mic dah biar nggak mengganggu. Semangat. Terima
soal. Aktif juga atau enggak. Oh ya, ya sekali lagi aku mau bilang terima kasih udah bergabung malam ini. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh banget kalian ngechat aku di WA. Terus kalau ada yang mau nanya PR bahasa Inggris, boleh juga di WA. Insya Allah aku jawab. Insya Allah juga aku bales. Insya Allah juga aku ajarin sampai paham. Semoga aku ngomongnya nggak terlalu belibet ya. Kalau ada yang mau ngasih feedback, Kak, ngajarnya ini juga boleh kok. Ada yang mau nyampein feedback nggak ke aku? Kayak, Kak, tadi penjelasannya nggak jelas gitu. Nggak ada. Gitu kalau nggak ada, aku mau tutup soalnya. Kalau gitu, gue nggak tahu cara nutup pakai ini. Oh iya, terima kasih sama-sama Gina. Aduh, terima kasih banyak. Aku juga berterima kasih atas partisipasi malam ini. Jadi sekali lagi aku tutup. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat menikmati waktu malam minggu kalian dan semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di kegiatan besok. Ya, untuk kegiatan besok. Dadah.